Selamat datang di Persona Channel Test. Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan yang akan mendaftar di perusahaan-perusahaan besar, contohnya Eiger, kemudian Paragon, kemudian Ateja, Daya Adicipta Motora, dan yang lain-lain, rekan-rekan bisa mempelajari tes psikotesnya. Dan kali ini kita akan membagikan tes psikotes mengenai tes Tiki. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan untuk pembahasan tiap tes di sini untuk Tiki saya akan jelaskan mengenai sejarah, aspek yang digali, spesifikasi, dan administrasi untuk tes Tiki ini. Dan kita mulai ke Tiki. Jadi tes Tiki itu atau tes intelijensi kolektif Indonesia itu singkatan. Di sini adalah alat tes untuk mengukur IQ. Biasanya digunakan untuk mengukur intelijensi seseorang karena dalam requirement setiap karyawan itu ada job spesifikasi seperti tes IQ-nya, dan tes IQ-nya diukur dengan alat tes ini yakni Tiki. Dan biasa digunakan untuk perusahaan-perusahaan itu yakni Tiki tinggi ya, dan ada juga Tiki short-nya. Kemudian buku soal ini dibuat oleh Profesor Dr. PJD Driven UV. Ini buatan Unpad ya untuk tes Tiki ini. Kemudian aspek yang digali menurut Dren dan Dengah 1977. Di sini untuk tesnya sendiri ada berhitung angka, berhitung dan berhitung huruf. Kemudian faktor yang kedua faktor perseptual, speed yang terdiri dari subtes meneliti dan membandingkan benda. Yang ketiga faktor space and non-verbal reasoning. Maaf saya lagi batuk ya. Diukur oleh subtes gabungan, bagian, eksekusi gambar, membentuk benda, dan bayangan cermin. Faktor verbal reasoning diukur oleh subtes hubungan kata, eksklusi kata, dan pembentukan kata. Jadi ini ada 4 faktor yang digali dalam tes IQ ini. Atau lebih jelasnya kita sebagai job seeker, ini adalah soal-soalnya ya, yakni berhitung angka, berhitung dan berhitung huruf. Dan perceptual speed ini subtesnya meneliti dan membandingkan benda. Ini adalah soal-soal subtes yang akan diteskan. Tapi tidak semuanya ada yang namanya Tiki short. Jadi keempat faktor ini disederhanakan menjadi 4 subtes. Jadi yang rekan-rekan pelajari itu hanya 4 subtes. Kemudian ini ada spesifikasi alat tesnya ya. Yang pertama Tiki D. Jadi terdiri dari 10 berhitung angka gabungan bagian. Ini adalah subtesnya. Kemudian Tiki M. Ini seperti ini ya. Rekan-rekan bisa baca. Itu hampir mirip dengan Tiki T. Kemudian Tiki tinggi atau Tiki T. Nah, di sini 12 subtes seperti yang saya jelaskan di awal. Dan untuk administrasinya, alat tes ini merupakan jenis alat tes tipe A sehingga bisa diukur untuk pengadministrasian alat tes ini dilakukan dengan minimal sarjana psikologi. Jadi yang bisa memberikan tes ini adalah sarjana psikologi. Dan apakah saya bisa? Ya tentu saja, ini sangat gampang ya, karena saya sudah punya soalnya juga. Dan untuk tes Tiki, scoringnya itu, nah ini untuk nanti keluar hasilnya yang nantinya rekan-rekan akan dicocokkan dengan job requirement. Nah, job requirement-nya misal nih, rekan-rekan setelah dites, misal tesnya full ya, ke-12 subtes, dan rekan-rekan hasilnya itu di 91 sampai 110 untuk IQ-nya di average. Di average ternyata requirement-nya lebih tinggi lagi, yakni break normal atau high average untuk job tertentu, misalkan job yang rekan-rekan apply.
Nah, di bawah ini rekan-rekan harus belajar lagi. Ini pasti gagal nih. Saya nyatakan ini gagal karena tidak sesuai dengan requirement. Seperti itu. Misal rekan-rekan pengalaman, tapi kalah dengan yang non pengalaman. Nanti kalah atau enggaknya di interview. Kalau misalkan tes psikotes, rekan-rekan pengalamannya bagus, tapi tidak requirement-nya tidak mencapai, ya rekan-rekan tidak akan lulus. Seperti itu. Jadi untuk video ini itu lebih ke sini. Jadi lebih ke menitik beratkan rekan-rekan lolos atau enggak. Nah, jadi biasanya untuk tes Tiki ini itu dimintanya itu IQ-nya 111 sampai 119 untuk break normal. Biasanya. Nah, bagaimana rekan-rekan agar bisa mencapai minimal break normal? Kalau misalnya superior, wah itu udah keren tuh. Di sini minimal ini. Nah, nanti saya akan buatkan bocoran soal tes Tiki, dan soal ini saya hanya khususkan bagi yang berlangganan channel ini. Seperti itu. Kalau misalkan rekan-rekan perlu, nanti saya akan buatkan latihannya. Mungkin cukup sekian lah ya untuk pengenalan tes Tiki ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada gambaran. Jadi intinya itu di video ini saya menitik beratkan kenapa rekan-rekan harus scoring Tikinya bagus agar memenuhi requirement, agar rekan-rekan bisa lolos tes psikotes tahap pertama. Kalau lolos tahap pertama, rekan-rekan misalkan pengalaman tapi tidak memenuhi kualifikasi, rekan-rekan tidak akan lulus. Seperti itu sih intinya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.